Salam sejahtera, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus. Hari ini kita akan masuk dalam renungan harian kita, yaitu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 9 ayat 14 sampai 29. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Yesus Tuhan kami, boleh bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Engkau tetap menopang kami. Terima kasih Tuhan, perenungan firman-Mu pada hari ini. Setiap pendengar yang mendengarkan firman, biarlah mereka dapat bertumbuh dalam iman dan percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu untuk berbicara. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara dikasihi Yesus Kristus. Hari ini dalam renungan harian kita yang terambil dari Roma pasal 9 ayat 14 sampai 29. Di sini kita dapat memahami betapa besar kasih Allah yang memilih Paulus untuk menjadi rasul, untuk menjadi pelayan yang memberitakan Injil keselamatan. Setiap keselamatan adalah sesuatu yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Setiap keselamatan harganya mahal, karena itu Paulus tetap bekerja untuk memberitakan Yesus Kristus supaya banyak orang dapat diselamatkan. Dalam kebenaran inilah bahwa Allah berdaulat atas semua ciptaannya. Kedaulatan Allah tidak dapat diganggu oleh manusia, sebab manusia adalah ciptaan dan manusia tidak boleh memproteksi Allah, sebab Allah sendiri yang berkuasa berdaulat atas setiap keadaan hidup kita ini. Demikian dalam pemilihan Allah sendiri. Allah memilih siapapun untuk menjadi pengikutnya yang berkenan kepadanya, itu atas pemilihan Allah sendiri, untuk diselamatkan, untuk menjadi umatnya. Itu pemilihan atas Allah sendiri, atas karya Allah sendiri. Sehingga demikian manusia tidak bisa membanggakan diri bahwa dia baik adanya sehingga ia ada pilih. Ternyata tidak. Allah memilih siapapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu menurut kerelaan hati Tuhan, kemurahan hati Tuhan untuk memilih siapa yang ia pilih. Dalam hal ini Paulus melihat bahwa sebenarnya bangsa Israel bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Mereka berhak untuk mendapatkan segala sesuatu datang dari Tuhan, karena mereka adalah bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan, dipilih. Dan melalui bangsa Israel ini lahirlah yang nama Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia yang kita sembah sebagai Tuhan dan Raja di segala raja. Tetapi kenyataan bahwa orang-orang Israel akhirnya menolak Yesus, yaitu orang-orang Yahudi yang seharusnya mereka berbangga bahwa mereka dipilih oleh Tuhan. Kenyataannya mereka tidak menerima Kristus sebagai Tuhan. Maka dengan demikian Paulus dalam hal ini sedih rasanya hatinya sebagai hamba Tuhan, karena melihat kondisi orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Demikian keselamatan yang sudah Tuhan berikan seharusnya mereka terima dan mereka mengakui, dan mereka boleh mengalami keselamatan. Tetapi kenyataan mereka menghina keselamatan yang diberikan oleh Yesus melalui pengorbanannya sampai menyalibkan Yesus. Itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Sehingga Paulus dalam memberitakan Injil, dia merasakan betapa sukarnya kehidupan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Dia bersedih hati karena apa? Meneteskan air mata. Mengapa orang-orang Yahudi yang seharusnya mendapat hak istimewa di hadapan Allah, tetap kenapa mereka sampai saat ini menolak Yesus? Karena itu saudara dikasih Tuhan, melalui hal ini maka Paulus memberitahukan kepada mereka bagaimana pemilihan Allah terhadap Yakub, bukan Esau yang dipilih, tapi Yakub yang diberkati. Ini menunjukkan bahwa Allah yang memilih di atas segalanya. Karena itu sebagai orang pilihan Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat atas setiap kehidupan kita. Karena itu kita harus meyakini, percaya kepada berita Injil bahwa kita sudah dipilih untuk menjadi umat Tuhan, menjadi orang Kristen. Seharusnya kita bangga. Nah, dalam kebanggaan ini kita harus diperingatkan secara khusus oleh Tuhan bahwa jangan sampai kita melakukan perbuatan jahat, tidak percaya dengan Kristus Yesus, menolak Yesus Kristus seperti orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Kalau saudara menolak Yesus Kristus, maka saudara kehilangan keselamatan saudara. Karena apa? Yesus mati bagi orang-orang yang mau untuk datang dan percaya kepadanya. Karena keselamatan ini diberitakan kepada seluruh dunia supaya manusia dapat bertobat dan sadar, supaya memiliki hidup yang lebih baik, hidup dalam keselamatan. Sebab keselamatan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Bagaimana manusia bisa dapat menolong dirinya sendiri? Tidak mungkin ia dapat menolong dirinya sendiri. Karena itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, apakah Allah punya
segala sesuatu yang di dalamnya tidak adil. Maka Paulus katakan, adilkah Allah dalam semuanya ini? Mengapa ya, orang-orang Yahudi tidak dipilih lagi? Mengapa demikian? Maka Paulus baru mengerti bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi, bahwa pemilihan Allah bukan dasarkan karena perbuatan baik, tetapi karena kemurahan hati Allah. Allah memilih siapapun untuk menjadi umatnya. Dan di dalam pemilihan itu, Allah menginginkan supaya kita belajar untuk taat, setia, dan pengabdian, loyalitas kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Maka demikian lahirlah iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus karena pengakuan kita. Maka setiap minggu saudara dikasih Tuhan, ya kadang-kadang kita mengaku ya pengakuan iman kita setiap minggu diikrarkan di dalam gereja. Tapi betulkah ikrar itu betul dari hati kita sehingga kita juga sungguh-sungguh mempercayai Kristus atau tidak? Sebenarnya pengakuan itu mengingatkan kita jangan sampai kita melupakan Tuhan. Karena kebenaran firman yang kita dengar dan kita baca seharusnya menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berdaulat atas setiap kehidupanmu. Siapapun saudara, Tuhan berdaulat sepenuhnya atas hidup kita ini. Karena jika saudara sudah menjadi orang Kristen, saudara seharusnya bangga. Karena itu jangan meninggalkan Yesus, saudara harus hidup dalam kebenaran, ya berjuang dalam kebenaran. Sebab apa? Lawan kita hari ini bukan melawan darah dan daging, tetapi sedang melawan kuasa-kuasa penghulu dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan. Siapkah saudara untuk bertanding? Siapkah saudara untuk melawan kejahatan daripada si iblis ini? Kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran Allah, maka saudara akan dijauhkan dari kasih karunia Tuhan. Maka saudara akan melakukan kejahatan demi kejahatan. Maka saudara dikasih Tuhan sama katakan demi Yesus Kristus sama katakan, saudara harus bertobat dan sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Sebab keselamatan yang Tuhan berikan adalah keselamatan besar yang Tuhan berikan kepada siapapun. Karena setiap orang yang percaya pada Yesus tidak akan binasa, tetapi apa? Memiliki kehidupan yang kekal. Karena itu jangan biarkan diri saudara dipermainkan oleh kuasa si jahat, kuasa iblis ini. Tapi biarlah Yesus yang berkuasa atas hidup saudara, Roh Kudus yang ada saat ini menerangi hati saudara, menerangi pikiran saudara untuk mengerti betapa besar kasih Tuhan bagi saudara. Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk hidup dalam kebenaran, taat kepada Tuhan dan ajarannya, hidup dalam kebaikan Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan hari ini dapat memberkati menolong saudara dikasih Tuhan. Jangan sampai saudara tidak percaya dengan Kristus Yesus. Bahwa saya mau katakan bahwa Yesus berkuasa berdaulat sepenuhnya atas hidup kita ini. Mau lari kemana kita bersembunyi? Ya. Karena tidak ada pun yang kita bisa buat untuk menyembunyikan diri daripada hadirat Tuhan. Setiap mata Tuhan akan tertuju kepada siapapun, kepada orang-orang benar yang berseru ketika mereka mengalami dilema, mengalami masalah. Pertolongan Tuhan pasti ada. Melalui firman Tuhan, saudara pun di mana kiranya saudara tetap mengandalkan Tuhan. Jika saudara yang berada di dalam keadaan kesulitan, mungkin ada sakit penyakit, penderitaan yang sudah bertahun-tahun, yang berbulan-bulan tidak ada kesembuhan, sudah berobat kian kemari tidak ada pemulihan, maka saudara bisa menghubungi saya untuk bisa didoakan, dilayani dalam layanan doa. Saudara percaya bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi. Sehingga demikian saudara tetap meyakini bahwa Tuhan berdoa setiap kehidupan kita. Karena itu kalau firman Tuhan ini belum meneguhkan iman saudara, percaya sungguh-sungguh dengan Yesus Kristus. Dalam pelayanan Paulus senantiasa sedih kelihatannya karena melihat kondisi umat Allah yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Kiranya juga di akhir zaman ini saudara tidak berubah hati saudara, tetapi saudara semakin setia dengan Tuhan, yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang senantiasa menopang dan memberkati saudara. Kiranya kebenaran firman-Nya hari ini dapat menolong dan memberkati saudara dimanapun berada. Ingat baik-baik bahwa Tuhan berdaulat penuh atas setiap kehidupan saudara. Maka percaya Yesus, keselamatan sudah Ia berikan. Kemurahan Tuhan hatinya diberikan kepada orang-orang yang cinta akan Dia, yang mau mengasihi kebenarannya dan yang mau bertobat sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menjadi pembela dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan
atas firman-Mu dan berkati setiap pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan berkati menopang mereka sehingga ingin mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.